Menyusul kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng subsidi minyak kita di pasaran, Kementerian Perdagangan memberlakukan syarat pembelian dengan menunjukkan kartu tanda penduduk. Apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya kelangkaan serta kenaikan harga di atas harga eceran tertingginya? Bergabung Abdullah Mansuri, Ketua Umum IKAPI atau Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Selamat malam, Pak Abdullah. Selamat malam, sore Mbak Tiffany. Terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Pak Abdullah, di awal pendistribusian ya pada 2022 lalu, aturan pembelian menggunakan KTP itu sebenarnya sudah diberlakukan. Ketika saat itu menunjukkan KTP atau aplikasi Peduli Lindungi, kemudian maksimal kalau saya tidak salah pada saat itu 10 liter. Apakah pada masanya itu efektif dan bagaimana implementasi pengawasannya? Iya, perbedaannya adalah saat ini minyak kita sudah jarang kita temui. Barangnya sangat menipis di lapangan, mungkin Jakarta, Jawa sebagian, mungkin masih kita bisa temui walaupun on off ya. Tetapi di luar Jawa itu kita tidak bisa temui. Kalau barangnya kita tidak temui, maka bagaimana bisa menggunakan KTP, menggunakan identitas untuk membelinya, barangnya pun tidak ada, gitu, Mbak Tiffany. Oke, kalau di wilayah Pulau Jawa tadi Pak Abdullah mengatakan betul itu langka, tapi masih on off dalam takarannya. Yang paling susah ditemukan adalah di luar Pulau Jawa. Apa yang mendasari hal tersebut dari IKAPI melihatnya? Ya ada dua catatan penting dari kami ya. Yang pertama adalah karena memang periode awal waktu langka yang lalu, produsen menggelontorkan banyak syarat DMO di periode saat itu. Dan saat ini DMO-nya sudah penuh, stoknya sudah, kewajibannya sudah diberikan, maka mereka sekarang lagi fokus untuk ekspor. Tetapi juga tidak adil jika produksi dalam negeri atau pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk minyak goreng itu curah atau minyak kita tidak terpenuhi dengan baik. Maka ini yang harus kita dorong bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, ada perubahan kebijakan yang memang tidak diantisipasi oleh Kementerian Perdagangan. Aturan-aturan yang berubah membuat produsen menjadi sedikit bimbang ya. Salah satunya biosolar, curah dan seterusnya. Ada pembagian-pembagian yang memang itu tidak dihitung akan berefek pada tidak baiknya kucuran untuk kebutuhan dalam negeri. Dan beberapa hal lain yang memang ini secara teknis ya, Mbak Tiffany. Oke, artinya ada sidebar lain, ada alasan lain kalau dari Mendak kan mengatakan bahwa kenapa ini langka karena ini diburu oleh pembeli. Sehingga itu yang menyebabkan kelangkaan terjadi di pasaran. Tapi kalau IKAPI melihat sebenarnya concernnya bukan itu. Jadi ada hal perihal pendistribusian, produksi sebenarnya yang itu kurang digenjot, itu yang mendasari. Iya, karena kalau banyak orang beralih ke minyak kita, itu secara otomatis karena disparitas harganya cukup tinggi ya. Tetapi kalau kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik, maka barangnya juga tidak akan kita dapatkan di lapangan. Dan yang paling penting adalah produsen sendiri merasa bahwa kewajiban pemenuhan DMO-nya sudah terpenuhi. Maka pemerintah juga sulit untuk melakukan pressure atau tekan menambah di awal padahal kewajiban ekspornya belum dilakukan. Oke, baik. Artinya syarat atau solusi yang saat ini ditawarkan dengan pembelian menggunakan KTP itu seperti yang dikatakan oleh Mendak, sebenarnya bukan itu menurut IKAPI yang harusnya maju sebagai solusi. Sebenarnya bukan itu. Kalaupun ada barangnya, kami sangat terbiasa sudah dengan syarat KTP, tetapi memang barangnya tidak ada. Dan ini kan sebenarnya begini Mbak Tiffany, kalau boleh saya cerita ya, bermula dari awal Januari, setelah pasca Natal dan Tahun Baru, banyak pedagang yang menghubungi kami. Pak Ketum tolong pikirkan bagaimana agar DPP IKAPI langsung membantu melakukan distribusi ke lapangan. Karena faktanya di distributor yang mereka biasa terima, harganya sudah 14.000.
minyak kita. Lah, kalau harganya 14.000 kalian jual berapa? Kami jual 15.000. Kami mencoba menghubungi ke teman-teman, apakah ini ada masalah pada distribusi. Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa tidak ada masalah di distribusi. Nah, di pertengahan bulan Januari, baru hampir seluruh provinsi menyatakan bahwa minyak kita sudah jarang melakukan distribusi. Sehingga kami simpulkan bahwa ada masalah yang memang terjadi. Dan ujung persoalannya, asumsi kami adalah memang produsen tidak mengucurkan di periode ini karena merasa bahwa kewajiban DMO-nya sudah terpenuhi. Oke, mengapa hal itu dari pengamatan IKP bisa terjadi? Artinya kita kan dalam masa mendekati waktu yang cukup krusial dan itu kadang-kadang bahan pokok naik, minyak goreng naik, yaitu bulan Ramadan atau bulan puasa. Paling tidak kurang dari 2 bulan lagi kita sudah masuk ke situ dan itu harus menjadi persiapan yang paling penting sekarang diantisipasi, Pak Abdullah. Betul, Mbak Tiffany, secara psikologi, kalau ada kenaikan menjelang Natal, menjelang hari-hari besar, maka efeknya juga akan terderek pasca hari besar tersebut atau menjelang hari besar tersebut. Walaupun barangnya banyak, harganya akan tetap naik karena permintaannya cukup tinggi di saat itu. Maka solusinya adalah hari ini pemerintah bersama-sama dengan produsen duduk bersama dan semua pihak segera gelontorkan stok minyak kita atau minyak curah. Sehingga nanti menjelang hari besar seperti Ramadan, itu kita bisa mengantisipasi dengan menekan harga yang lebih melambung lagi. Oke, mengapa dari kacamata IKP, mengapa ini kemudian bisa menjadi anomali? Kita katakan seperti itu, Pak Abdullah. Ya, kita merasa bahwa pemerintah belum melakukan pengawasan lebih kuat ya. Ya, berapa sesungguhnya produsen ini didistribusikan di mana saja. Walaupun sebenarnya tadi disebut aplikasi itu ada. Harus ada syarat-syarat yang ditetapkan dan dipenuhi oleh pedagang, itu terjadi. Tetapi memang dari hulunya produsen itu mengucurkan berapa, kewajibannya berapa, terus di mana saja dikucurkannya, ini juga harus diawasi dengan baik ya. Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, termasuk Badan Pangan Nasional harus duduk bersama untuk mengevaluasi kembali kinerja yang sudah terjadi beberapa bulan ini. Karena fakta ini masih kita rasakan ya, persoalan-persoalan masih terjadi di lapangan. Oke, dan ini apakah IKP melihat ini cukup dihadapi, diantisipasi dengan baik ketika pertama kali minyak goreng subsidi minyak kita diluncurkan pada 2022 lalu, Pak Abdullah? Saya rasa tidak. Ini karena memang dalam tanda kutip dipaksakan ada minyak kita. Walaupun kami tetap menerima apapun kebijakan pemerintah daerah, pemerintah pusat, tetapi memang faktanya ini tidak kontinu. Kan nggak fair kalau minyak kita ini adalah obat untuk menjaga agar tidak ada persoalan, tetapi justru sekarang menjadi persoalan, akan kembali ke minyak curah lagi karena minyak kita itu banyak problemnya. Banyak, Mbak Tiffany, kalau saya boleh menjelaskan. Silakan. Produsen produk-produk yang sudah terkenal ya, itu akan berpikir ulang kalau mereka banyak mengeluarkan produk minyak kita. Karena apa? Produk utamanya pasti akan tergerus, akan kalah dengan minyak kita. Sedangkan peraturan pemerintah itu tidak ada kewajiban minyak kita, curah atau minyak kita. Artinya nggak memproduksi minyak kita juga nggak ada masalah selama mengucurkan curah gitu. Nah ini beberapa hal ya yang kami temui di lapangan seperti bundling, harus membeli minyak produk premium baru dikasih minyak kita. Ini salah satu contoh yang kami temui di lapangan sehingga kami mengasumsikan bahwa produsen-produsen akan khawatir jika produk utamanya terganggu gitu. Oke, kalau tadi mungkin saya tangkap ada tone yang pesimistis karena tadi Pak Abdullah sampaikan ini agak terkesan dipaksakan. Apa yang membuat IKP beranggapan ini adalah hal yang dipaksakan? Ini sudah berjalan kurang lebih hampir 1 tahun. Apakah ini kemudian bisa dilanjutkan
menjanjikan untuk bisa dilanjutkan? Ya ada pilihan, harus dilanjutkan karena sudah terlanjur diminati oleh masyarakat luas. Dan pedagang sendiri sudah menghilangkan kebiasaan untuk membungkusi sendiri, menggunakan karet dan plastik secara mandiri. Ini sudah menjadi kebiasaan kita, minyak kita. Nggak fair kalau minyak kita ini disuguhkan di saat kondisi saat itu sedang tidak ada pilihan, dan kami merasa kenapa sedikit dipaksakan karena tidak ada regulasi yang menaungi minyak kita dengan baik gitu. Sehingga kita bisa rasakan kondisi yang memang kita hadapi saat ini, minyak kita berhenti produksi atau berhenti, tidak ada minyak kita lagi di lapangan, hanya menghabiskan stok, bahkan informasinya sampai Maret minyak kita hanya menghabiskan itu, nanti setelah itu kembali ke minyak curah, kan itu nggak fair. Maka hal-hal ini yang sesungguhnya bukan pesimis, tetapi kami mendorong agar pemerintah dengan ciutan, dengan ocehan kami ini, berharap pemerintah lebih getol lagi untuk keberlangsungan minyak kita ke depan. Untuk keberlangsungan minyak kita dan juga masyarakat tentunya ke depannya, sehingga keran produksi dan juga pendistribusiannya itu tadi ya Pak Abdullah yang diharapkan ya. Terima kasih Pak Abdullah Mansuri, mudah-mudahan suara dari IKAPI ini didengar oleh pemerintah, tidak lagi besok, lusa, seminggu kemudian, dan seterusnya kita dengar minyak kita masih langka di pasaran. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.